TNI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, saya kira kita punya alasan kuat untuk menolak karena Indonesia sudah mengaku dirinya adalah sebagai negara hukum. Itu jelas sekali di konstitusi kita, pasal 1 ayat 3. Elemen negara hukum itu jelas sekali bahwa kita tidak sedang sekedar membincang soal masalah yang besar dikaitkan dengan isinya, yang memang sekarang ini rasa-rasanya supremasi sipil itu hendak dikikis, ya, menjadi persoalan yang digampangkan begitu saja sehingga kita tahu problem demokrasi kita menjadi terancam. Kewajiban kita adalah menjaga nafas supremasi sipil. Nggak mungkin republik akan tetap menjadi negara demokrasi tanpa supremasi sipil. Karena sipil di situ adalah demos. Demos itu artinya Anda, kita semua. Kalau itu nggak dipertahankan, nonsens bicara demokrasi. Nah, kita tahu bahwa secara substansi memang ada yang mau dijangkarkan di kekuasaan-kekuasaan sipil saat ini, yakni kekuasaan-kekuasaan yang sebenarnya yang dibilang tadi surplus di institusi militer, kekuasaan yang sebenarnya dilawan oleh semangatnya reformasi. Sekaligus kita juga menyaksikan bahwa tanpa revisi pun begitu banyak posisi-posisi militer yang sudah duduk di lingkungan sipil, ya. Bahkan begitu banyak program, proyek, ya, kepentingan politik yang bekerja di ranah sipil. Kolega dosen dari Papua misalnya, tempo hari dia menyatakan nggak mungkin kita mendorong ini terus ke memberikan jalan kepada militer karena program makan bergizi gratis misalnya. Bagi dia jelas apa yang terjadi di Papua adalah operasi militer. Dan bagi orang-orang di Papua itu bukan sekedar soal problem makanan yang memang gak nyambung sama orang-orang Papua, tetapi ketika militer itu datang mengantar ke sekolah, mengajak anak-anak untuk makan, itu bukan makan yang dirasakan, tetapi apa yang dia sebut sebagai intergenerational trauma. Karena anak-anak merasa bahwa kekerasan demi kekerasan terus terjadi dan itu impunitas, tidak pernah dipertanggungjawabkan. Nah, revisi Undang-Undang TNI ini sebenarnya tidak relevan untuk kita diskusikan lebih jauh. Kenapa? Sejauh impunitas tidak pernah diselesaikan, sejauh problem yang sekarang ini ada tidak pernah dituntaskan, bagaimana problem kekuasaan yang terus-menerus bermasalah karena problem demokrasinya tidak kunjung tuntas akibat peran-peran yang begitu terlalu jauh, ya, memberi jalan militer untuk berkuasa. Saya kira sekali lagi dari sisi ini saja tidak relevan membincang revisi Undang-Undang TNI. Apalagi ya, kita menyaksikan sejak hari Kamis, sungguh rakyat Indonesia berterima kasih kepada anak-anak muda yang berani mendobrak Hotel Fairmont itu. Bagi saya, rakyat Indonesia sekali lagi berterima kasih kepada anak-anak muda yang sekarang sedang menghadapi pelaporan pidana mengganggu ketertiban umum. Andai kata ada yang menyatakan bahwa mereka pantas diproses hukum karena mengganggu ketertiban umum. Mana ada cerita masuk hotel, assalamualaikum, buka gedung, kemudian bolehkah saya menyampaikan pendapat bahwa poster, kan gak mungkin. Atau apakah mungkin ketika mereka mau menyampaikan aspirasi, ya, kemudian tidak dihalangi dalam situasi itu. Ketika prosesnya sudah di hotel mewah, ya, publik dihadapkan pada realitas. Misalnya di kampus UGM aja sudah ada edaran yang menyatakan kita nggak boleh bikin acara di hotel, rapat harus di kampus, oke. Tapi wakil rakyat kita bikin acara di hotel. Dan ini dimuslihati lagi, katanya ini sudah efisiensi dari 4 menjadi 2. Nah,
tidak mengejutkan karena produksi narasi yang terus dikembangkan di Republik ini adalah narasi bohong. Kalau memang mau bicara efisiensi, harusnya bagaimana memastikan proses akses informasi, dokumen DIM, dokumen RUU, dokumen naskah akademik, bisa nggak kita akses sampai hari ini? Susah. Ya. Sebaiknya belajar sama aplikasi-aplikasi untuk pesan makan sahur tadi pagi. Ya. Karena jelas begitu kita pesan nasi goreng, kita tahu posisinya masakan nasi goreng sedang digoreng. Kira-kira gitu ya. Diantar kemudian sampai ke lokasi dan kita kapan ketemu sama mereka yang mengantar berbasis pada aplikasi. Kenapa aplikasi itu tidak diterapkan di gedung DPR? Kan gampang banget. Ya. Selama ini kita pegang dokumen, susah-susah, capek-capek membahas, dibilang hoax, dibilang Anda pegang dokumen yang sedang tidak didiskusikan oleh DPR. Nah ini salahnya siapa? Rakyat ini kan berusaha mengamati, berusaha memberi masukan. Udah bersyukur mestinya ada warga bangsa duduk di sini, kemudian kita mencoba memberikan pikiran-pikiran terkait dengan revisi undang-undang TNI. Tapi sayang terbilang katanya bukan dokumen yang sedang dibahas. Terakhir, elemen negara hukum itu juga memperhatikan soal prosedur. Ya. Soal prosedur itu artinya tidak hanya soal substansi, soal prosedur saja itu juga penting. Prosedur adalah tindakan harus berdasarkan pada hukum. Prosedur itu artinya harus persetujuan publik, masyarakat. Bagaimana kita tiba-tiba kemarin semalam, jangan khawatir, RUU ini tidak akan mengembalikan fungsi TNI. RUU ini tidak akan membawa pesan militerisme. Bagaimana kita bisa percaya, bisa yakin bahwa RUU ini tidak ke arah sana, sementara kita tahu prosesnya saja, secara prosedur saja, nggak usah ngomong substansi, itu sudah menyalahi, tindakan sudah tidak berbasis hukum. Kenapa? Perintah MK dilanggar, hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, hak untuk dijelaskan, itu aja udah dilanggar. Undang-undangnya juga dilanggar, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dilanggar. Apalagi konsen kepada masyarakat, apalagi mendapatkan akses dokumen itu, sehingga tanpa akses atau tanpa informasi yang jelas tidak pernah rakyat di Republik ini bisa berpartisipasi.